nonton orang masuk dalam mobil gitu loh, kayak nonton orang masuk dalam mobil. Jadi semua orang di situ Bondo meyakini bahwa istrinya Dokter T itu adalah jin. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi gini ya, sekarang ini gue lagi mau nyeritain tentang, nah ini nih buat kalian semua yang hobi dengan cerita-cerita horor. Nah ini gue ada cerita nih sebenarnya. Jadi gini guys, sebelum itu ya gue mau ngucapin selamat berpuasa buat yang lagi berpuasa. Semoga puasanya lancar dan gak ada yang batal ya teman-teman ya. Terus ini lagi social distancing, jadi kalian semua tolong stay at home ya. Ini gue bukan jalan-jalan guys, ini gue lagi di dalam mobil teman-teman. Gue lagi manasin mobil karena mobilnya kalau nggak dipanasin rusak teman-teman. Nah ini teman-teman, kita balik ke ceritanya ya. Nah jadi sebetulnya gini, gue itu kan sebenarnya gue ini berasal dari kota Situbondo teman-teman. Jadi gue besar di kota Situbondo itu, dimana di kota Situbondo itu sebenarnya ada suatu rumah yang sampai sekarang itu jadi misteri gitu loh teman-teman. Sampai sekarang itu rumah itu jadi misteri karena udah beberapa kali ada acara uji nyali di sana, tapi gimana ya, itu sering dibatalin gitu loh teman-teman acara uji nyalinya karena memang terlalu berbahaya gitu ya. Jadi gini, gue tampilin dulu ya. Ini rumahnya. Nah gitu teman-teman ya, itu rumahnya. Jadi itu tampak depan rumahnya ya. Gue nggak bisa masuk ke dalam teman-teman, soalnya gue ya jujur aja gue takut lah masuk ke dalam. Gue sendiri soalnya gue besar di kota itu gitu loh. Jadi ya lo tahu sendiri, gue tahu ceritanya mulai dari awal sampai akhir gitu loh. Dan yang gue mau ceritain ini itu sebenarnya gue nggak tahu sih itu bener atau enggak, tapi itu cerita yang udah mulai zaman dulu teman-teman. Udah nyokap gue tuh dari dulu udah cerita. Mulai waktu nyokap gue masih kecil gitu loh, kira-kira berarti sekitar tahun 80-an. Jadi gini ceritanya teman-teman. Sebenarnya rumahnya itu ada tiga. Tapi yang gue tahu cuman dua aja. Yang satu itu tempat praktek, yang satu itu rumah tinggal teman-teman. Jadi tempat praktek ya, kalian tahu profesinya itu dokter gitu loh. Jadi dia itu yang punya rumah angker ini itu seorang dokter yang dia tuh punya tempat praktek sendiri. Itu tempat prakteknya itu letaknya di dekat alun-alun Situbondo teman-teman. Dan ini rumah tinggalnya yang gue tadi tunjukin fotonya itu ya, itu rumah tinggalnya. Nah yang paling angker itu rumah tinggalnya ini teman-teman. Jadi gini, gue ceritain dulu asal usulnya teman-teman ya. Jadi dulu itu ada seorang dokter yang namanya Dokter T. Sampai detik ini belum ada cerita yang lengkap teman-teman tentang Dokter T ini. Nama lengkapnya siapa, asal usulnya gimana, belum ada cerita yang lengkap gitu loh Dokter T ini. Pokoknya istilahnya bukan istilahnya sih, inisialnya dulu dipanggilnya itu Dokter T. Nah kalau buat teman-teman yang tahu cerita ini, tolong komen di bawah ya, biar kita bisa sama-sama tahu gitu loh ceritanya, kebenarannya itu kayak gimana gitu. Apalagi buat teman-teman orang Situbondo, sama-sama orang Situbondo ya. Nah jadi gini, Dokter T ini konon. Jadi dulunya itu Dokter T itu terkenal bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tahun 80 itu teman-teman. Itu kan penyakit itu kan belum banyak yang ketahuan jenisnya teman-teman. Tapi Dokter T ini itu terkenal banget teman-teman. Dia bisa nyembuhin segala macam penyakit. Bahkan yang dokter lain itu nggak pernah tahu penyakitnya itu penyakit apa, dia tuh bisa nyembuhin teman-teman. Nah ya jelas aja karena dia bisa nyembuhin segala macam penyakit yang bahkan dokter lain juga nggak tahu. Ya alhasil dia rame dong, tempat prakteknya itu rame banget dong. Jadi karena dia bisa nyembuhin penyakit yang bahkan dokter lain juga nggak tahu, kan akhirnya timbul kecurigaan nih teman-teman. Timbul kecurigaan di masyarakat, kenapa sih Dokter T ini kok bisa gitu, kok hebat banget gitu loh. Nah jadi dulu itu
nyokap gue pernah cerita, banyak orang yang istilahnya apa ya, merhatiin gitu, kenapa, gimana ya dokter T ini gaya hidupnya tuh gimana sih gitu, kok bisa banget sih nyembuhin banyak penyakit gitu. Nah, sampai suatu hari itu ada orang yang ngelihat dokter T beli mobil teman-teman. Nah, di mobil barunya itu, waktu itu tahun 80 teman-teman ya, susah banget orang punya mobil tuh, susah banget teman-teman. Dia itu impor mobil Jeep dari Amerika. Jenis Jeepnya gue nggak tahu karena udah terlalu lama teman-teman, gue aja belum lahir waktu itu teman-teman. Jadi yang jelas gini lah. Jadi waktu mobil barunya itu datang, orang-orang itu kan karena ada mobil, orang zaman dulu kan jarang mobil teman-teman. Jadi begitu ada mobil, orang itu semua merhatiin gitu. Tapi anehnya, dokter T ini selalu buka pintu bagian kursi penumpang di sebelah setir dulu gitu loh. Nah, ngerti ya? Kursi penumpang depan setir dulu gitu loh, tunggu ya. Ya, jadi ini kan setir mobilnya teman-teman. Jadi yang dibuka sama dokter T itu yang di sebelah situ dulu tuh. Yang di sebelah situ dulu. Entah kenapa dia buka pintu itu yang sebelah situ dulu. Terus dia tuh gimana temennya? Tangannya itu kayak nuntun orang masuk dalam mobil gitu loh. Kayak nuntun orang masuk dalam mobil. Nah, jadi orang-orang itu curiga ya, kok aneh gitu. Kemudian dokter T itu buka lagi, setelah itu selesai dia tutup pintunya ya teman-teman. Dia tutup pintunya, terus dia buka lagi tuh pintu yang di belakang, yang buat penumpang di belakang. Terus gimana ya? Ini gayanya lain teman-teman. Kalau yang buka pintu belakang, dokter T itu agak nunduk gitu, terus tangannya agak ke bawah, seakan-akan dia itu lagi nuntun anak kecil gitu teman-teman. Nah, dari sana timbul kecurigaan di masyarakat bahwa dokter T ini melihara jin gitu loh teman-teman. Nah, tapi setelah sekian lama kecurigaan itu muncul di masyarakat, akhirnya suatu hari itu timbul berita bahwa istrinya dokter T itu meninggal teman-teman. Asik nggak tuh? Jadi gini, kalian bayangin aja teman-teman ya, seorang dokter yang semua masyarakat sekota Situbondo nih itu taunya nggak punya istri, nggak punya anak, dan istrinya meninggal. Nah, dia itu lapor ke kiai setempat untuk mendoakan istrinya yang meninggal dan minta tolong kepada beberapa orang untuk mengangkat keranda yang berisi mayat istrinya teman-teman. Wow, jelas aja teman-teman, sekota Situbondo itu penasaran banget teman-teman, istrinya itu yang kayak gimana. Karena nggak ada istrinya, dan selama ini orang itu curiga siapa yang dimasukin ke mobil itu siapa. Dan tiba-tiba istrinya meninggal, mau diangkut di dalam keranda. Waktu itu teman-teman ya, waktu itu nyokap gue bilang sih, waktu itu jalan dari rumah dokter T ke kuburannya itu full teman-teman, full orang nonton di pinggir jalan, satu kota Situbondo nonton. Dan kalau teman-teman pengen tahu apa yang diangkat di atas kerandanya itu adalah batang pisang teman-teman. Ternyata itu batangnya pohon pisang yang diangkat itu. Jadi semua orang di Situbondo meyakini bahwa istrinya dokter T itu adalah jin, dan anaknya pun adalah anak jin. Nah, setelah istrinya itu meninggal teman-teman, bukan berarti bahwa dokter T ini kehilangan kemampuannya sebagai dokter. Enggak, dia itu tetap bagus teman-teman, semua penyakit tetap bisa disembuhin. Masalahnya adalah dokter T ini nggak hidup terlalu lama. Jadi nggak lama kemudian tuh dokter T meninggal teman-teman. Nah, sepeninggalan dokter T, yang dipertanyakan adalah bagaimana rumahnya dan tempat prakteknya teman-teman. Itu jadi milik siapa? Gitu. Jadi posisi sekarang ini gue benar-benar nggak tahu ya teman-teman. Itu rumah di sana itu dan tempat prakteknya itu atas nama siapa? Gue nggak tahu. Tapi kalau kalau tempat prakteknya gue tahu. Tempat prakteknya itu ada dibeli sama teman gue. Tempat prakteknya itu dibeli sama teman gue. Jadi
teman gue itu beli tempat prakteknya dokter T itu yang ternyata dari luar tuh kelihatan kecil teman-teman, tapi setelah dibangun tuh gede banget. Nah itu jadi apotek di Situbondo teman-teman, itu apotek yang terbesar di Situbondo setahu gue gitu sih. Sorry kalau gue salah, karena ini setahu gue begitu. Nah yang jadi masalah itu adalah rumah tinggalnya teman-teman, yang sekarang detik ini itu dijulukin Jakarta Lloyd di Situbondo. Jakarta Lloyd. Rumah itu teman-teman ya, setahu gue udah pernah sekali dijadiin uji nyali di acara UKUK. Dan baru-baru ini mungkin sebelum social distancing ya, itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, itu mau dijadiin tempat uji nyali lagi teman-teman. Jadi waktu itu rame banget itu, orang-orang di Situbondo itu pada nonton semua. Nah waktu mereka nonton itu karena ada seorang paranormal ya, waktu itu paranormal yang berusaha untuk mencoba uji nyali di dalam sana. Maksudnya itu gini teman-teman, kalau dia bisa mengatasi makhluk halusnya, nah dia merasa itu layak untuk dijadikan tempat uji nyali, karena kalau ada apa-apa dia bisa mengatasi gitu loh teman-teman. Nah alhasil dia harus nyoba duluan dong. Nah paginya krunya itu siap-siap dong teman-teman, dia beli bahan-bahan makanan dan lain-lain. Nah sorenya krunya itu beli masakan ayam goreng sama nasi dibungkus, karena sekitar jam 8 malam lah kurang lebih ya, setahu saya itu jam 8 malam itu paranormal itu masuk ke dalam rumah di Jakarta Lloyd, rumahnya itu sampai pagi gitu rencananya teman-teman. Dia mau nginep di sana, jadi dibawain bekal makanan gitu ceritanya, dibawain bekal makanan supaya dia bisa nantinya dia bisa makan di situ gitu kalau lapar, sama minuman dan lain-lain lah, pokoknya snack-snack dan lain-lain. Tapi ternyata teman-teman kita baru tahu ceritanya itu setelah pagi teman-teman. Subuh sekitar jam 4 pagi paranormal itu dipindah ke tengah jalan teman-teman. Itu nggak tahu ya gimana ceritanya, pokoknya dia dari dalam rumah, krunya itu di luar pagar rumahnya teman-teman. Nah itu kan ada pagarnya tuh teman-teman. Nah krunya itu nunggu di luar pagar gitu loh, karena ini kan baru nyoba doang, nggak ada syutingnya gitu loh. Nah krunya itu nunggu di luar pagar, dan tiba-tiba waktu krunya itu nunggu semua, subuh itu dia tuh paranormal udah ada di belakangnya teman-teman. Jadi dia udah ada di tengah jalan, bukan lagi di dalam rumah yang ada di depan kru ini, tapi di tengah jalan teman-teman, di belakangnya. Ya jelas semua orang kaget dong. Terus paranormalnya itu dia nyerah teman-teman, sebenarnya dia nyerah lah. Nah terus dia baru cerita ternyata makanan yang dia bungkus buat makan malam itu tiba-tiba berubah jadi kotoran manusia teman-teman. Maaf ya, ini berubah jadi kotoran manusia bener-bener teman-teman. Kejadian itu bukan sekali aja teman-teman, dulunya sudah pernah ada juga kejadian kayak gitu. Itu waktu ada seorang paranormal yang mau mengusir mensterilkan lah ya, atau gimana istilahnya ya. Jadi pokoknya dia mengusir setannya keluar lah, supaya dia bisa ditinggalin gitu loh. Karena gini teman-teman, setahu saya sampai detik ini rumah itu nggak dirobohkan dan nggak bisa ditempati karena memang nggak bisa dirobohin teman-teman. Setahu saya dulu itu udah berapa kali pernah datang tukang buat ngerobohin tuh rumah, tapi tukang-tukang yang datang sana semuanya tuh bilang gini teman-teman. Jadi kalau temboknya dipalu nih ya, supaya temboknya roboh gitu ya, kan kita bisa pakai palu bodem gitu ya, bodem. Nah itu waktu di palu begini, itu palunya mantul teman, bukan kalau kena sih mending gitu ya, mantul teman-teman gitu. Jadi itu sudah beberapa kali beda-beda tukang, hampir semuanya bicaranya begitu teman-teman. Kita nggak tahu benar atau enggak, tapi ya memang hampir semuanya begitu teman-teman. Nah jadinya suatu hari itu ada seorang paranormal yang berniat untuk mengusir roh jahat di sana gitu loh. Nah waktu itu dia bilang katanya kalau dikasih sesajen dan lain-lain, nah itu bisa teman-teman, ada syaratnya seperti itu katanya gitu. Jadi mereka siapkanlah tuh sesajen
banyak teman-teman, satu mobil pokoknya itu sesajen semua isinya, mulai dari makanan, menyan dan lain-lain lah pokoknya. Saking banyaknya teman-teman, itu diantar harus sedikit-sedikit ke dalam rumah. Jadi ada sekitar 5 atau 6 orang itu bawa masing-masing satu apa ya, satu tempe gitu ya. Tahu kan yang anyaman bambu itu ya, yang biasa buat nasi tumpeng itu. Nah itu dibawa ke dalam rumah 5 orang atau 6 orang ini. Ya karena mereka nggak berani sendirian dong, pasti mereka berlima atau berenam masuk bareng-bareng tuh ya, sama-sama masuk dalam rumah, ditaruh, kemudian mereka balik lagi ke mobil buat ambil makanan. Waktu mereka masuk lagi dalam rumah buat naruh makanan lagi, ya tuh yang tadi makanan yang udah ditaruh udah berubah jadi kotoran manusia juga teman-teman gitu. Jadi ini udah yang setahu saya udah yang kedua kejadian kayak gitu ya. Jadi intinya teman-teman, si Jakarta Lloyd ini sampai sekarang itu belum ada yang ninggalin teman-teman, juga belum ada yang ngerobohin. Entah nggak bisa, entah kenapa ya, rumah itu masih seperti itu sampai sekarang, masih nggak berubah. Mulai tahun 80-an sampai sekarang masih nggak berubah teman-teman, masih tetap sama. Jadi buat kalian yang mau nyoba ke sana, ya boleh, kalau nyalinya tinggi sih boleh nyoba ke sana ya. Kalau saya sendiri sih jujur gue takut teman-teman, jujur gue takut Jakarta Lloyd. Jadi gue nggak bisa buktiin sampai seberapa juga untuk masuk ke sana, uji nyali juga gue nggak bisa teman-teman, sorry. Tapi kalau ada teman-teman yang berani, bisa dicoba teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu video dari gue ya. Semoga teman-teman terhibur. Nanti kalau misalkan memang teman-teman ada cerita yang lebih lengkap, versi yang lebih lengkapnya, bisa komen saya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat berpuasa buat yang merayakan, buat yang berpuasa, jangan sampai batal. Kita sama-sama berdoa semoga corona ini cepat habis teman-teman ya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih.